Halo semuanya, saat ini saya mau berbagi mengenai sesuatu hal menurut keyakinan saya. Suatu waktu pada tahun 2009 ketika saya bekerja di sebuah tempat perusahaan gitu, saya sebagai drafter waktu itu. Kemudian saya bertemu dengan seorang dari sebuah persekutuan doa, dan beliau kemudian berdoa untuk saya, ada pengurapan buat saya, dan juga mengajarkan saya suatu hal di dalam buku kecil segini. Dan di dalam salah satu kisahnya menyebutkan bahwa ada seorang Jenderal Samila namanya, Jenderal Samila. Beliau sedang dalam perjuangan terhadap perjuangan di dalam bangsanya atau negaranya, tetapi suatu waktu di dalam perjuangan itu mereka kehilangan bahan baku makanan, dan kehilangan itu terus-menerus terjadi. Tetapi kemudian diambillah suatu strategi atau rencana untuk menangkap dari pencuri makanan itu. Kemudian ternyata setelah ketangkap, dan Jenderal Samila diberi kabar bahwa pencuri makanan telah tertangkap, ternyata kedapatan bahwa yang mencuri makanan itu adalah ibu dari Jenderal Samila itu sendiri. Kemudian untuk membuktikan integritasnya, Jenderal Samila memberikan perintah untuk tetap menghukum si ibu itu. Tetapi sebelum kejadian hukuman itu, kemudian Jenderal Samila meletakkan semua atributnya sebagai seorang jenderal, dan dia memberikan dirinya untuk dihukum menggantikan hukuman dari ibunya. Itu suatu kisah di dalam cerita waktu itu. Itu membuktikan seperti bahwa kasih dan keadilan dari Tuhan itu sangat sempurna kepada kita. Bahwa ketika kita sebagai seorang yang berdosa, ketika kita melanggar hukum-hukum dari Tuhan, tetapi Tuhan dengan penuh kasih, dengan rela hati dia mau turun ke dunia menjadi manusia untuk menanggung hukuman dosa atas kita, dan Tuhan mau dihukum dan mengalami kematian bagi kita. Tetapi di dalam kematian itu kemudian Tuhan bangkit dan bahkan naik kembali ke surga di dalam tubuh jasmani setelah kebangkitan. Walaupun ada banyak orang kalau berkata bahwa mati bisa masuk surga, tapi dalam konteks waktu itu bahwa Tuhan Yesus setelah mati dia bangkit dan naik ke surganya setelah kebangkitan itu. Kemudian itu juga sama dengan peristiwa yang saya sendiri alami, bahwa peristiwa pengurapan doa itu saya pernah juga alami sebelum tahun 2009 itu, yaitu di tahun 2002. Ketika itu di sebuah gereja saya dilayani pelepasan, didoakan, bahkan ditumpangi tangan supaya kepenuhan roh dan berbahasa lidah. Walaupun di kemudian hari bahasa lidah itu sering, bahasa roh atau bahasa lidah itu sering saya gunakan hanya untuk doa-doa pribadi, karena menurut saya itu bukan sesuatu yang untuk dipamerkan. Walaupun ada orang yang suka untuk berdoa berbahasa roh dengan begitu lantangnya, itu tidak masalah. Tapi bagi saya pribadi lebih baik saya berdoa untuk keperluan saya pribadi, karena dijelaskan di dalam firman Tuhan bahwa bahasa roh itu merupakan bahasa yang suatu bahasa yang dapat kita ucapkan untuk Tuhan. Terus kalau orang lain mendengar, buat apa kalau kita hanya bicara untuk Tuhan? Itu juga sesuatu yang kurang baik juga. Kalau semisal orang yang tidak menerima karunia itu ada di tempat itu, mungkin dia bisa menjadi iri dan sebagainya, atau mungkin banyak persepsi lain. Sehingga bahasa roh itu saya gunakan untuk keperluan pribadi saya. Bahkan kemudian pertobatan waktu itu 2002 itu pertobatan saya dari kehidupan saya yang lama, di mana saya juga orang yang kurang baik juga. Saya merokok, saya pernah minum minuman keras, bahkan hal-hal yang lain yang buruk yang lain. Tapi di tahun 2002 itu ada pemulihan dari Tuhan. Tapi itu juga melalui sebuah proses. Bahkan setelah waktu itu
entah mengapa setelah waktu-waktu itu saya juga baca Alkitab, baca firman, ada sesuatu yang berubah, seperti ada suatu karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Suatu misal, saya itu dulu di tahun berapa sih, tak lupa saya kita tahu. Saya dulu seorang yang playboy, punya banyak pacar. Di satu sisi suatu saat ada salah satu pacar saya yang kebetulan saya kok punya perasaan, wah ini ada apa, ada sesuatu yang kurang beres. Kemudian entah mengapa saya kemudian mengikuti ketika saya setelah mengantarkan pacar saya yang kesekian itu waktu itu. Jadi waktu itu saya punya 9 pacar kebetulan, dan salah satunya seperti itu. Saya mengikutinya, mencari, ternyata saya ikuti, duh, kok malah dia pergi sama seorang teman saya, padahal dia mengaku hendak pulang ke rumah atau hanya beristirahat di rumah. Dan entah mengapa kok ada perasaan seperti itu, perasaan untuk apa, kadang kalau orang berbuat seperti itu saya kadang sedikit tahu, tapi saya bukan Tuhan, jadi kadang memang tidak sempurna juga. Tapi kemudian itu memunculkan sikap saya, emosi saya, dan memang dalam prosesnya emosi saya, temperamen saya yang kurang baik juga kemudian diubahkan oleh Tuhan. Ketika waktu itu yang saya ceritakan tadi, saya sempat marah kepada teman saya, memukul teman saya, bahkan kemudian hal itu dirubahkan oleh Tuhan. Dan kalau sekarang orang berkata, wah kalau saya berbicara sesuatu dan orang berkata, paling tidak berani berbuat apa-apa, saya sebetulnya cuma ketawa. Dia belum tahu saya waktu itu bagaimana, dia belum pernah merasakan mungkin. Sehingga tapi kemudian Tuhan yang merubah saya, sehingga atau orang mau berkata apapun, saya sudah dirubahkan oleh Tuhan. Dan perubahan itu karena kasih dan keadilan Tuhan kepada saya, seperti kisah Jenderal Samila tadi, bahwa Tuhan rela berkorban untuk saya, sehingga kemudian saya perlu berdampak. Dampaknya otomatis untuk diri saya sendiri ada perubahan yang baik, ada pembaruan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup saya, di dalam bahasa roh, doa-doa bahasa roh yang saya ungkapkan secara pribadi kepada Tuhan. Sekian berita saya hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Tuhan memberkati.